Kalau gak motoran di Kuala Lumpur, Malaysia, gak akan tahu kalau nggak liburan ke Malaysia, aku nggak akan pernah tahu kalau setiap tur ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur yang sangat cantik. Jumlah kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblay Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarga di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana nih ibadah puasa hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Teman-teman sahabatku semuanya, bentar lagi nih udah mau hari raya Idul Fitri nih, karena kita sudah mendekati hari raya Idul Fitri. Gimana persiapan untuk hari raya Idul Fitri? Oke, buat teman-teman yang mau mudik atau mau balik kampung, kalau kata orang Indonesia tuh kan mudik gitu ya, kata orang Malaysia tuh balik kampung. Gimana? Balik kampung nggak tahun ini? Mudah-mudahan balik kampung hari ini, mudik hari ini diberikan kelancaran tanpa halangan apapun, dan hati-hati di jalan, tetap waspada, tetap hati-hati, tetap jangan lupa bismillah. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah sampai tujuan, sampai balik lagi ke KL atau ke tempat masing-masing gitu aja. Terima kasih buat teman-teman sahabatku semuanya. Kemarin tuh aku ngebahas tentang masalah tarawih ya. Tarawih di Malaysia dan tarawih di Indonesia. Sebenarnya di tempat kita itu hampir sama lah budayanya gitu. Cuman ada beberapa perbedaan. Jadi kita sesama jiran, sesama serumpun gitu, ya harus saling tahu lah gitu. Apa sih perbedaannya gitu kan, untuk menambah pengetahuan kita. Oh ternyata di Indonesia seperti itu kan gitu kan. Oh ternyata di Malaysia seperti itu gitu kan. Kalau nge-share lah biar sama-sama tahu lah gitu aja gitu. Biar sama-sama tahu gitu. Oke teman-teman, tapi aku bukan ngebahas itu lagi. Sekarang aku membahas tentang masalah, ya bukan masalah ya, tentang Malaysia lah gitu lah. Gimana kalau kita tonton aja langsung reaction kita hari ini. Ini dia videonya guys. Mengenal negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang terpisah menjadi semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur di Pulau Borneo. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur yang sangat cantik. Jumlah penduduk Malaysia yaitu kurang lebih 33 juta orang. Gedung Merdeka 118 Malaysia menjadi gedung tertinggi kedua di dunia dengan tinggi 679 meter. Sistem Gua Clearwater Malaysia merupakan salah satu gua terbesar di dunia dan terpanjang ke-9 di dunia. Batu Kafes Murugan Statu merupakan salah satu patung dewa Hindu tertinggi di dunia dengan tinggi 43 meter. Bundaran Putrajaya Malaysia merupakan bundaran terbesar di dunia dengan diameter 3,5 km. Iya sih, itu gedung tadi itu gedung pencakar langit yang di Malaysia ini yang dibangun masih yang terbaru ya. Masih baru siap gitulah, boleh dikatakan baru siap lah di Malaysia gitu, menjadi gedung pencakar langit kedua di dunia, tertinggi kedua di dunia gitu ya. Iya, gedung Merdeka ini pencakar langit tertinggi kedua gitu guys. Namun gue ada satu video lagi, ini dia guys. Kalau gak motoran di Kuala Lumpur, Malaysia, gak akan tahu kalau pertama, motor bisa masuk tol dan itu gratis. Kedua, semacet-macetnya Kuala Lumpur, motor masih bisa nyalip di tengah guys. Bener. Ketiga, kalau ke minimarket tidak ada parkir guys. Tidak pasti ada yang tiba-tiba minta 2.000 saat mau jalan. 2.000 ya. Hahaha. Keempat, harga bensinnya lebih murah dibanding di Indonesia. Ada yang pernah motoran di sini juga yang belum kuigaskan. Bener sih. Masuk tol di sini gratis, dan motor itu boleh masuk tol di sini. Masuk tol itu nggak apa-apa di sini guys, dan gratis gitu, nggak dipungut biaya. Di Indonesia ada nggak yang masuk tol? Ada. Itu di tol Bali ya, ada di salah satu tol di Bali itu motor itu boleh masuk tol, tapi bayar
boleh masuk tol tapi bayar. Di Indonesia tuh ada, tapi di Bali, di Pulau Bali itu, di salah satu tol Bali itu ada, tapi bayar guys. Kalau di Malaysia itu semuanya free. Masuk tol tuh motor tuh semuanya free guys. Dan perlu diingat, di bensin di sini itu jauh lebih murah dari Indonesia. Bahkan menjadi yang termurah di Asia Tenggara, di Malaysia ini. Nggak tahu apa sebabnya. Mungkin Malaysia karena mengelola sendiri ya minyaknya, sedangkan kita itu belum mengelola sendiri minyak bensinnya itu. Di Malaysia udah mengelola sendiri, mungkin itu ya yang membuat perbedaan antara harga kenapa lebih murah di Malaysia gitu, mungkin ya. Dan nggak ada parkir di setiap minimarket atau di supermarket. Memang iya, memang nggak ada parkir di sini. Nggak ada orang yang memarkir, bukan nggak ada tempat parkir ya. Tempat parkir ada, cuman nggak ada orang yang parkir lah. Nggak ada orang yang jaga parkir itu. Sebab di sini ya ngapain dijaga gitu. Nggak ada jaga. Orang helmet aja diletakin di motornya, nggak ada yang hilang. Apalagi motor tuh selama aku di sini tuh nggak pernah aku dengar berita di TV atau di pencurian motor atau begal, itu nggak pernah gitu. Mungkin salah satunya itu aja sih yang kenapa nggak ada tukang parkir di sini ya. Parkir liar, apalagi parkir liar di tepi-tepi jalan, di depan minimarket gitu. Kalau di Indonesia kan Indomaret, seperti Alfamart gitu. Di Malaysia tuh kan juga banyak seperti itu, tapi bukan Alfamart lah, seperti 7-Eleven, KK-Mart, 99 gitu kan. Nggak ada itu parkir di depannya. Kalau kita mau belanja di sana udah diparkir. Memang tempat parkiran ada, cuman yang nggak dipungut biaya, nggak usah bayar gitu, gratis aja, tinggal simpan aja di sana. Nggak akan hilang kok motornya. Apalagi kita letak helmet aja nggak hilang di sana, gitu guys. Jadi seperti itulah amannya di Malaysia itu. Dan kalau di sini itu mau motoran pakai moto gitu kan, mau jalan di tempat macet, misalnya ada macet gitu, ada jam gitu ya, kita tuh masih ada jalan. Jadi kereta itu memberikan space, memberikan jalan untuk pemotor gitu, memberikan jalan untuk motor. Jadi bebas aja, jalan aja motor gitu, enak gitu. Kalau di sana kan hampir rapat macam ini gitu. Motor aja nggak bisa lewat kalau di Indonesia gitu. Kurang disiplin lah gitu. Nggak ikut, kan ada garis tuhnya tuh. Kalau di sana tuh garis itu nggak diperdulikan. Di Indonesia kan gitu. Garis itu nggak diperdulikan. Kalau di sini nggak. Garis itu orang itu di tengah-tengah garis tuh kereta. Jadi setiap kereta itu di tengah-tengah garis. Jadi ada space nantinya di tengah-tengah itu. Disitulah dimanfaatkan untuk pemotor berlalu di sana gitu. Itulah hebatnya di Malaysia guys gitu. Perlu ditiru sih sebenarnya, bener. Ini dia ada video lagi guys. Ini dia. Kalau liburan ke Malaysia, aku nggak akan pernah tahu kalau setiap turun dari Grab, drivernya selalu bilang have a nice day. Jalanan tenang, jarang ada suara klakson. Nggak ada pengamen atau pedagang asongan di jalan atau piknik area. Nggak ada polisi di jalan tapi tetap kondusif. Gila sih, bener-bener salut di sepanjang jalan ini. Semoga nilai-nilai baik di Malaysia bisa kita terapkan di Indonesia ya. Kalau polis di jalan ada, bukan nggak ada sih. Ya, tapi jarang lah. Biasanya polis di jalan itu kalau di Malaysia ini ketika pagi atau balik kerja pagi dengan petang lah gitu ya. Yang itu polis mengatur lalu lintas, mengatur trafik gitu ya, mengatur trafik. Jadi pengatur lalu lintas itu ada. Itu setiap pagi itu pasti ada, dan petang time balik kerja itu pasti ada gitu. Ya ngatur-ngatur jalan aja gitu agar situasi trafik itu lancar. Mungkin ada buka tutup jalan gitu aja lah udah. Dan kalau polis yang jalan-jalan di jalan tuh ada juga itu, kalau di sana itu polisi patroli gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh harus memang ada polisi patroli, karena banyaknya bus-bus yang melaju terlalu kencang, terlalu bus-bus tuh kayak ambil seenaknya sendiri. Terus pemotor yang anak-anak muda itu ya gitu-gitulah. Gue susah mau ngomongnya. Kalau di Malaysia tuh kan nggak ada seperti itu gitu. Ada sih, tapi
nggak banyak seperti di Indonesia kalau pemotor yang seperti itu gitu, yang laju sangat itu nggak. Kalau di karena di Malaysia itu kenapa orang takut mau laju tuh, karena kan ada hadnya guys di sini, ada hadnya, dan setiap biasanya di jalan itu ada kamera yang ketika ada moto ataupun kereta mobil gitu ya yang melaju dengan kecepatan tinggi itu bisa terdeteksi, dan bisa jadi motor atau kereta itu akan disaman nantinya guys gitu. Itulah. Dan di Indonesia itu ada, tapi di kota-kota besar aja. Kalau di di kota-kota kecil gitu nggak ada rasanya, nggak ada seperti itu. Di tempat gue belum ada seperti itu. Adanya sih di lampu merah atau di traffic light aja kalau di tempat gue ya. Itu pun nggak banyak. Adanya nggak banyak gitu. Ada tapi nggak banyak di tempat. Kalau di sini hampir traffic light tuh ada kamera untuk orang-orang yang melanggar langsung disaman guys gitu. Jadi ketika menyambung Rotek atau STNK kalau di sana itu udah kelihatan tuh samannya. Melanggar ini, melanggar itu sudah ada semuanya. Melanggar had laju, kecepatan ya kalau di sana itu. Ketika kita di jalan terlalu laju, terlalu cepat gitu, itu sudah ada nantinya kalau ketika menyambung STN atau Rotek kalau di sini guys. Jadi seperti itulah mungkin ya kenapa takut untuk kita mengendara kereta atau moto itu takut untuk laju, itu mungkin karena itu sih. Karena kebanyakan di Malaysia ini di jalan-jalan itu banyak kamera untuk mendeteksi kecepatan gitu, kecepatan orang memandu kereta atau memandu moto gitu. Dan tidak ada pedagang asongan. Iya, pedagang asongan itulah yang orang-orang yang jual-jualan di tepi-tepi jalan, jual koran lah, jual jual makanan, jual itulah. Iya, di sini nggak ada memang. Di sini nggak ada. Biasanya yang banyak itu kalau di Indonesia itu biasanya di lampu merah. Terus di hentian-hentian bus, di terminal bus itu banyak sekali pedagang-pedagang seperti itu. Kalau di Malaysia tuh nggak ada seperti itu guys. Nggak ada pedagang asongan itu. Di tepi-tepi jalan, apalagi di hentian bus gitu, nggak ada di sini. Di terminal bus tuh nggak ada di sini guys. Pedagang asongan di Indonesia tuh masih banyak seperti itu. Pengamen ya. Biasanya di lampu merah tuh udah pakai gitar gitu ya. Di traffic light gitu. Kalau di Indonesia tuh banyak yang ngamen gitu. Juga ada yang jual tisu lah, ada yang minta-minta lah gitu. Itu banyak lah di Indonesia gitu seperti itu. Jadi itulah kelebihannya Malaysia guys. Mungkin ya sekali lagi ini mungkin karena rakyatnya udah banyak yang sejahtera, banyak yang sudah makmur gitu ya. Jadi untuk apa lagi kayak gitu. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi lah buat pemerintah kita untuk semakin baik ke depannya. Siapapun yang memimpin ke depan mudah-mudahan amanah dan selalu mementingkan kepentingan rakyat gitu. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.